Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Cahaya abu-abu yang dalam dan luas dari formasi agung penembus kekosongan segera membeku saat kelima kandidat melangkah masuk ke dalamnya. Formasi itu terus berputar perlahan di tengah kilatan cahaya abu-abu yang kabur, dan pola-pola mendalamnya memancarkan aura ilahi tertinggi dari Kaisar Jurang. Inilah hadiah dari Kaisar Jurang kepada 6 kerajaan dewa, tetapi kerajaan dewa tanpa batas yang menjadi kerajaan dewa terkuat justru tidak ada. Ini jelas merupakan hasil yang menyedihkan. Hua Fuchan menoleh ke arah Meng Kongchan dan mengirimkan transmisi suara kepadanya. Saudara Meng? Kedua pria itu membawa beban berat di hati mereka. Saat pandangan mereka bertemu, mereka memahami maksud satu sama lain dan menghilang ke arah yang sama. Hua Kaili pada akhirnya terlalu polos dan kurang berpengalaman. Dia tidak dapat memahami persahabatan dan ikatan berusia 10.000 tahun yang dimiliki para orang tua. Juga tidak dapat memahami kesedihan dan rasa sakit yang mendalam yang tersembunyi di balik ketenangan ayahnya. Bahkan kemarahan Dian Rahu hanya menyentuhnya pada tingkat yang paling dangkal. Setelah para junior pergi, Hua Fuchan dan Meng Kongchan akhirnya bisa melepaskan sikap riang mereka untuk sementara waktu, saling mengungkapkan isi hati dan mendiskusikan cara untuk berbaikan dengan Dian Rahu. Meng Kangchi tahu betul bahwa bupati ilahinya sedang menyimpan banyak kekhawatiran di benaknya saat ini, jadi dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia pergi ke sisi Meng Jianxi dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan putra ilahi Yuan. Belum genap 20 jam sejak dia menahan 200 hembusan napas hukuman amarah yang melalap dan dia memaksakan diri untuk memasuki tempat berbahaya seperti zona terlarang para dewa tidur. Lebih buruk lagi, Yang Maha Agung mengizinkannya." Meng Jianxi berkata, "Itu karena ayah mengerti bahwa kakak Iwan pasti punya alasan sendiri. Jika dia tidak mau mengungkapkannya, maka ayah tidak akan memaksanya. Ini adalah kepercayaan unik ayah kepadanya." Meng Kangchi menatapnya dengan mata tuanya yang keriput. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia hanya berkata, "Ayo pergi." Namun Meng Jianxi tidak bergerak. Ia menatap ke arah formasi besar penembus kekosongan dan berkata, "Seseorang dapat tinggal di zona terlarang dewa tidur paling lama 144 hari. Artinya, masa tinggal kita di Tanah Suci diperpanjang. Kakek, kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi teman-teman lama dan berkeliling Tanah Suci bersama paman dan yang lainnya. Aku akan tinggal di sini jika kakak Iwan terluka dan terpaksa melarikan diri sebelum waktunya. Ia akan membutuhkan seseorang untuk menjaganya sejak awal." Sedikit kerutan muncul di wajah Meng Kangchi. Kerutan itu baru sedikit memudar beberapa saat kemudian, sambil menatap Meng Jianxi dengan tatapan rumit, ia bertanya, "Apakah kau sudah menyerah sepenuhnya, Jianxi?" "Iya," jawaban Meng Jianxi keluar tanpa sedikit pun keraguan. Meng Jianxi berbalik menatap langsung mata Meng Kangchi. Ia berkata dengan sangat serius, "Awalnya aku menyerah bukan hanya karena kakak Iwan terbukti lebih baik daripadaku, tetapi juga karena aku tidak berani melanjutkan. Keberpihakan ayah yang tak terselubung, esensi ilahi kakak Iwan yang sempurna, talantanya yang menakjubkan dalam jalan yang mendalam, dan metodenya yang mahir. Bahkan nasib ibu pun berada di genggamannya. Rasa tidak berdayaan yang luar biasa begitu membebani diriku sehingga aku hampir tidak bisa bernapas. Akal sehat memaksaku untuk memilih penyerahan diri daripada melawannya. Namun aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa aku sepenuhnya pasrah pada nasibku. Setidaknya sebagian kecil dari diriku berharap untuk bangkit kembali suatu hari nanti. Namun sekarang, dia telah memenangkan hatiku sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun sikap menentang yang tersisa dalam diriku lagi." Kata-katanya menyedihkan, namun nadanya tetap tenang dan terkendali. Ia bahkan sedikit tersenyum saat berkata, "Ini terutama benar setelah hari ini aku menyaksikan ketegaan dan perasaan sejati saudara Yuan. Aku semakin percaya bahwa pilihan takdir untuk mengembalikan saudara Yuan ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi adalah anugerah yang sangat besar. Kalau begitu, mengapa aku harus bertarung lagi?" Berdiri di sisi saudara Yuan dan membantunya membangun zaman keemasan penenun mimpi, bukankah itu juga suatu kehormatan yang layak diabadikan dalam sejarah selamanya? Melihat kilatan aneh di pupil Meng Jianxi, akhirnya Meng Kangchi mengangguk perlahan. "Baiklah, karena kau sudah memutuskan, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika ada satu hal yang aku khawatirkan, itu adalah kita mungkin telah menyinggungnya terlalu banyak di masa lalu. Apakah kau menurutmu?" "Apa yang kau katakan, kakek?" Meng Jianxi menyerit tersenyum dan berkata, "Ketegaan kakak Yuan cukup kuat untuk menanggung 2 kali lipat hukuman amarah yang melalap. Bagaimana mungkin ia terganggu dengan hal-hal sepele di masa lalu? Dalam hal ini, kekhawatiranmu tentu saja tidak perlu." "Bagus, bagus." Meng Kangchi akhirnya tersenyum. "Kau benar, kita semua telah menyaksikan bakat luar biasamu. Bagi kerajaan Dewa Penenun Mimpi untuk mendapatkan seseorang yang bahkan lebih hebat daripadamu, bukanlah bencana, melainkan berkah yang besar. Kita memang terlalu sempit berpikir saat itu. Bahkan aku tahu, pamanmu dan banyak orang lain memiliki perasaan yang sama denganku. Hanya saja mereka terhambat oleh 7 bagian harga diri dan 3 bagian keraguan. Sudah saatnya aku berbicara dengan mereka secara terbuka. Tanah Suci Abadi melambangkan fajar baru bagi semua kerajaan dewa. Mengetahui bahwa kalian berdua adalah generasi penerus penenun mimpi, sungguh memberikan kenyamanan dan kedamaian yang sangat mendalam.
Dengan masa depan yang cerah dan menjanjikan di hadapan kita, sudah sepatutnya kita para senior mengerahkan segala upaya untuk mendukung kalian berdua. Hahaha. Di dalam zona terlarang para dewa tidur, debu abis menyapu wajahnya saat Yunke perlahan membuka matanya, dan di hadapannya terbentang dunia abu-abu keruh. Cahaya, udara, atmosfer, semuanya menyerupai kabut tak berujung. Namun demikian, konsentrasi debu abis di pelucak ini jauh lebih tebal daripada kabut tak berujung. Konsentrasinya mendekati tingkat area terdalam kabut tak berujung. Untuk seseorang pergi dari tanah suci ke zona terlarang para dewa tidur, seperti melompat dari mata air jernih ke rawa. Baik energi mendalam maupun indera spiritual mereka sangat tertekan, menyebabkan ketidaknyamanan yang tak tertahankan. Yunke justru sebaliknya, seperti ikan yang kembali ke laut dalam, tekanan mental yang telah membebaninya sejak memasuki tanah suci telah lenyap sepenuhnya. Notabene, setiap helai debu abis di sini dapat menjadi media bagi persepsi spiritualnya. Setelah menghela napas lega, Yunce melepaskan indera spiritualnya dan menyebarkannya ke sekitarnya. Li Suo bergumam, "Di sini sunyi, jauh lebih sunyi daripada kabut tak berujung." Yunce menjawab dengan santai, "Itu karena hanya ada sedikit sekali binatang jurang di tempat ini. Sebaliknya, tempat ini dipenuhi hantu jurang. Hantu-hantu jurang bergerak dengan hampir tanpa suara. Tidak perlu menjelajahi area sekitar dulu. Kamu sebaiknya fokus mengumpulkan pikiran dan beristirahat." Li Suo bergumam lebih pelan lagi. "Tali jiwamu ditarik terlalu kencang di tanah suci, dan kerusakan jiwa yang kau terima dari hukuman amarah yang melahap belum pulih. Karena tempat ini tidak mengancammu, setidaknya beri dirimu waktu sejenak untuk menarik napas." Apakah kau mengkhawatirkan aku?" Senyum tipis tersungging di bibir Yunce. Anehnya, ia dengan patuh menarik indera spiritualnya, menurunkan kewaspadaannya dan duduk bersila di tanah. Baiklah, bagaimana mungkin seseorang menolak kemurahan hati Dewa Pencipta? Li Suo terdiam dan memperhatikan Yunce tanpa sepatah kata saat pria itu memejamkan mata untuk beristirahat. Namun ia dapat dengan jelas merasakan bahwa pikirannya tidak pernah benar-benar rileks. Setidaknya sepertiga dari kesadarannya mengawasi sekitarnya. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa hantu jurang yang mendekati Yunce berbalik dan berlari ke dalam kabut abu-abu yang luas, tepat sebelum ia bersentuhan dengannya. Li Suo tak tahan lagi dan bertanya, "Pikiranmu masih kacau. Apa yang kau pikirkan?" Dengan mata masih terpejam, Yunce menjawab dengan suara rendah, "Aku masih belum bisa melupakan ketidakpedulian musuh setelah aku menunjukkan kepadanya keajaiban ilahi kehidupan. Setelah merenungkan percakapanku dengannya dengan seksala, aku menyadari bahwa dia menyebutkan kata-kata keinginan mati atau sesuatu yang serupa. Oleh karena itu, menurutku daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang leluhur, mungkin alasan utama Panciadie tetap tertidur adalah karena keinginan mati yang lahir dari rasa bersalah yang luar biasa dan rasa bertanggung jawab. Jika itu benar, maka masuk akal bahwa bahkan keajaiban ilahi kehidupan pun tidak bisa." Dia terdiam sejenak sebelum tiba-tiba meledak, "Tunjukkan dirimu." Gemuruh gelombang suara tiba-tiba bercampur dengan energi dahsyat yang meledak mengaduk ruang di sekitarnya dengan hebat. Puluhan retakan cepat menyebar keluar saat Yunce tiba-tiba berdiri, memicu jeritan melengking dari hantu-hantu jurang yang tak terhitung di kejauhan. Cahaya menyeramkan terpancar dari mata Yunce saat pandangannya menyapu sekelilingnya seperti elang. Namun ia hanya merasakan hantu-hantu jurang yang purni dan arus udara yang bergejolak. Satu tarikan napas, dua tarikan napas. Li Suo akhirnya angkat bicara. Apa yang terjadi? Pencariannya tidak membuahkan hasil, tetapi tali jiwa Yunce tetap tegang, dan alisnya berkerut sangat dalam. Seseorang sedang memata-matai saya. Li Suo terdiam sebelum bertanya, "Apakah kau sudah menemukan sumbernya?" "Tidak." Li Suo berkata, "Aku tidak mendeteksi apapun. Tempat ini kaya akan debu jurang. Indera spiritual orang lain akan terbatas, tetapi indramu sangat meningkat. Kau bahkan dapat merasakan tatapan Hua Qingyang dengan jelas melalui kabut tak berujung. Belum lagi semua orang yang masuk ke tempat ini bersamamu hanya berada di alam kepunahan ilahi." Ekspresi Yunce sedikit berubah. Dia tidak berteriak tanpa berpikir panjang. Saat dia berteriak, indera spiritualnya pun lenyap ke segala arah. Ledakan suara dan energi yang tiba-tiba itu bisa saja membuat aura jiwa siapapun bergetar tanpa terkendali. Namun meskipun mengerahkan indera spiritualnya hingga batas maksimal, dia tidak menemukan apapun. Menurutnya jika dia sedang memata-matai orang lain, dan orang itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan dipenuhi energi dahsyat tanpa peringatan apapun, maka aura jiwanya akan mengalami sedikit guncangan. Bagaimanapun juga,
Seharusnya tidak mungkin dia tidak meninggalkan jejak atau riak sedikit pun. Apalagi tempat ini penuh dengan debu jurang. Apalagi tatapannya terasa sangat lemah karena suatu alasan. Beberapa saat kemudian, Yunce akhirnya mengendurkan alisnya dan menarik kembali indera spiritualnya. Dia menghela napas pelan dan berkata, "Mungkin aku memang terlalu stres, sampai-sampai aku sedikit halusinasi." Mungkin, tetapi Ratu Iblis telah berulang kali memperingatkannya bahwa satu hal yang tidak boleh dia abaikan di dunia ini adalah kilasan intuisi yang tiba-tiba. Bagaimanapun juga, Yunce tidak lagi bisa beristirahat setelah kontak mendadak itu. Jadi dia berjalan maju dan tanpa suara menyebarkan indera spiritualnya ke sekelilingnya. Tanpa dia sadari, 1 jam penuh telah berlalu. Saat ia bersentuhan dengan aura Xian Yue, ia segera mengubah arah dan berjalan ke area dengan debu jurang yang lebih tebal. Arah yang ditujunya menunjukkan konsentrasi debu jurang yang meningkat secara tidak normal dan kepadatan hantu jurang yang tinggi. Ia terus melewati satu hantu jurang demi hantu jurang. Akhirnya, Yunce berhenti. Di depannya terbentang jurang hitam tak berdasar yang berputar-putar dengan debu jurang berwarna abu-abu gelap yang sangat tebal. Itu tampak seperti mulut iblis yang menganga, mampu melahap apapun dan segala sesuatu di dunia tanpa suara. Sambil menatap jurang gelap di depannya, Yunce berkata dengan suara rendah, "Jadi ini adalah jurang kematian." Semua orang tahu bahwa jurang kematian primal yang luar biasa besar ada di tengah kabut tak berujung. Di dalam jurang kematian purba tersebut terdapat debu jurang yang paling tebal, paling primitif, dan paling mengerikan di seluruh Abyss. Jurang kematian purba itu tunggal, tetapi jurang kematian tidaklah tunggal. Meskipun jauh lebih kecil daripada jurang kematian purba, jurang kematian yang lebih kecil tersebar di seluruh kedalaman kabut tak berujung. Namun binatang buas dan hantu jurang dari alam batas ilahi ada jauh di dalam kabut tak berujung, dan dia tidak dapat mengendalikan mereka dengan kemampuannya saat ini. Dia hanya pernah memasuki tempat itu sekali sebelum terpaksa melarikan diri dengan ekor terselip di antara kedua kakinya. Sejak itu, dia menyerah untuk memasuki tempat itu tanpa persiapan yang tepat. Itulah sebabnya ini adalah pertama kalinya dia melihat jurang kematian yang sebenarnya. Jurang kematian ini lebarnya kurang dari 300 meter, tetapi aura mengerikan yang dipancarkannya mungkin tak terlukiskan. Ketika Yunce menatapnya terlalu lama, matanya tiba-tiba kabur, dan dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk langsung terjun ke jurang kematian dan kembali ke ketiadaan selamanya muncul di hatinya tanpa peringatan. Yunce tiba-tiba mengalihkan pandangannya dari jurang kematian dan meluruskan tangan kanannya ke depan, menyebabkan bola api gagak emas yang dahsyat terbang ke arahnya. Saat api emas itu jatuh ke jurang kematian, baik cahaya maupun auranya langsung lenyap seketika. Tidak ada perebutan energi atau ledakan, bahkan tidak ada suara sama sekali. Semuanya begitu saja lenyap. Secerah cahaya aneh muncul di mata Yunce saat dia sedikit menyipitkan mata. Ini memang metode pembuangan yang sempurna. Metode pembuangan sempurna? Apa yang kau bicarakan? Liso terdengar bingung. Kamu akan segera mengetahuinya. Suaranya masih bergema di udara ketika tiba-tiba Yunce menoleh ke kanan. Matanya menyala dengan intensitas yang mengejutkan, dan bahkan jari-jarinya mengakup senabda-senabda karena gelombang kegembiraan dan antisipasi. Dia ditemukan. Liso menelusuri indera spiritual Yunce dan berbisik, "Shen, Wu, I, alasan kamu bersikeras datang ke sini adalah karena dia." Itu benar. Yunce menyembunyikan auranya dan melewati lapisan demi lapisan debu jurang, menuju ke sumber kehadiran itu. Liso tampak terkejut dengan jawabannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan suara penuh kebingungan. "Mengapa? Apakah semata-mata karena Anda ingin mendekatinya? Atau Anda mencoba membangkitkan ingatan yang hilang?" "Aku memang ingin mendekatinya. Aku sangat menginginkannya, sehingga aku merasa terdorong untuk mengabaikan semua pertimbangan. Persetan dengan biayanya, persetan dengan konsekuensinya, persetan dengan semuanya." Satu kalimat pendek itu mengungkapkan betapa berat dan rumitnya perasaan yang dipendam Yunce saat ini. Namun Yunce di dalam jurang pada akhirnya bukanlah Yunce sepenuhnya. Namun, perasaan dan keterikatan pribadi saya tidak boleh mengalahkan keselamatan dan keamanan planet asal saya. Alasan aku mencari kesempatan untuk berdua dengannya bukanlah karena Yunce ingin mendekatinya, tetapi karena Yun Clau membutuhkan sekutu yang dapat memikul bebannya bersamanya. Sebuah riakan muncul di jiwa Liso ketika dia berkata dengan suara sehalus asap. Tapi dia bukanlah Xia Qingyue, dia adalah Shen Wuyi, seorang wanita yang merindukan masa lalunya. Dia tidak mengingat dunia asalmu atau dunia asalnya.
Satu-satunya identitas yang disandangnya saat ini adalah putri dilahi dari kerajaan Dewa Malam Abadi. Mengapa dia akan memilih bersekutu denganmu? Apalagi, Mo Sosu secara khusus memperingatkanmu bahwa Shen Wu Yanye ingin membunuhmu. Shen Wu Yi bisa saja adalah algojonya, dan ini jelas adalah tempat yang sempurna untuk melaksanakan perintahnya. Ya, aku tahu. Yunce menjawab tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Indra spiritual Yunce sudah lama terhubung dengan daerah di mana Shen Wu Yi berada, tetapi kondisi Shen Wu Yi menjadikan Yunce terkejut. Dukungan dari Kaisar Abis sangat sedikit, dan dia telah menggunakannya untuk mendapatkan kesempatan memasuki zona terlarang para dewa tidur. Akal sehat mengatakan bahwa zona terlarang para dewa tidur pasti berisi sebuah benda yang sangat dia inginkan. Akal sehat juga menyatakan bahwa dia akan segera mencari benda itu dengan segenap kekuatannya, tanpa membuang sedetik pun waktu. Apalagi seseorang hanya bisa tinggal di zona terlarang para dewa tidur paling lama 144 hari. Sebenarnya, Shen Wu Yi menyembunyikan keberadaannya sebaik mungkin dan bersembunyi di bawah batu besar berwarna abu-abu gelap. Dia tidak bergerak sedikit pun sejak dia ditemukan, dan sepertinya dia tidak sedang mencari apapun. Dia juga tidak melakukan kontak dengan hantu jurang. Apa yang sedang dia lakukan? Saat ia merasakan kehadiran Shen X sebelumnya, pria itu bergerak cepat dan membunuh musuh. Kehadirannya terasa bergairah dan aktif. Ini adalah tempat para dewa telah mati. Siapapun yang memasukinya untuk pertama kali akan bergairah dan penuh antisipasi. Namun orang yang menyatakan keinginan kuat untuk memasuki zona terlarang para dewa tidur di awal perjalanan malah diam. Pada saat itu, Shen Wu Yi melirik ke samping, dan Yunce merasakan tatapan tajam seperti rembulan dingin menyentuh indera ilahinya. Apakah dia memperhatikanku? Yunce segera menarik indera spiritualnya, dan debu jurang berputar-putar di telapak tangannya. Detik-detik kemudian, hantu jurang yang tersembunyi di dalam debu itu mengeluarkan jeritan, meloncat ke udara dan menusuk cakar tajamnya ke ulu hati Yunce. Yunce tidak dapat menghindar atau menyingkir. Dia menarik energi mendalamnya sepenuhnya dan membiarkan hantu jurang itu membuat beberapa lubang gabung berdarah di tubuhnya. Liso berteriak terkejut. "Yunce, kamu?" Tenang. Wajah Yunce penuh rasa sakit dan semakin pucat setiap sekendnya, tetapi sudut bibir berdarahnya melengkung ke atas. "Kamu sudah lupa. Aku sudah bilang sebelumnya. Luka adalah cara termudah untuk membuat seseorang lengah. Semakin parah lukanya, semakin baik." Li Suo tentu saja ingat apa yang dikatakan Yunce. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melukai dirinya sendiri untuk motif tersembunyi. Ketika pertama kali memasuki Abyss, dia berpura-pura terluka parah untuk menarik perhatian Helian Lingzu. Kemudian, dia menggunakan taktik ini secara ekstrim selama pertemuannya dengan Hua Taili. Sudah menjadi sifat manusia untuk lengah dan merasa simpati terhadap seseorang yang terluka parah, dan ini terutama berlaku untuk kaum wanita. Namun, meskipun telah menyaksikan perjalanan Yunce di Abyss dari awal hingga akhir dan mengetahui bahwa rencananya jarang meleset, Li Suo tetap tidak bisa menahan diri untuk memperingatkannya. Kehilangan ingatan tidak selalu berarti hilangnya ketabahan mental dan kelicikan. Jangan lupa bahwa dia adalah mantan kaisar suatu alam dan orang yang entah bagaimana menyelamatkan dan menulis ulang jalan hidupmu meskipun dalam situasi yang benar-benar tanpa harapan. Dia bahkan membantumu menjadi kaisar seluruh dunia. Tidak mungkin dia semudah Hua Taili untuk ditipu. Menipu? Hantu jurang itu melayangkan pukulan berat lainnya, mematahkan atau menghancurkan setiap tulang rusuk di sisi kanan tubuhnya dan menyebabkan wajahnya semakin pucat. Senyum sedih dan pilu tersungging di bibirnya saat dia menjawab. "Setiap kenangan tentang bulan terukir dalam-dalam di jiwaku. Satu hal yang tidak akan pernah bisa kulakukan padanya adalah tipu daya." Li Suo langsung terdiam. "Kau benar. Sekalipun dia kehilangan semua masa lalunya, hati dan jiwanya tidak akan berubah. Dia hanya kembali ke keadaan paling murni dan bebasnya. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidupku adalah tidak mempercayainya seperti dulu. Sekarang, aku yakin bahwa terlepas dari jubah Shen Wu Yi yang dikenakannya, hati dan jiwanya tetaplah milik Xia King Yue." Setelah mengatakan itu, Yunce tiba-tiba menerobos kabut saat energi mendalamnya melonjak setiap luka di tubuhnya terbuka dan menumpahkan tetesan darah ke tanah. Li Suo terdiam cukup lama. Ia menyadari bahwa tanpa sengaja ia telah membuka luka dengan kata-katanya, mengirimkan gelombang rasa sakit ke lautan jiwanya. Shen Wu Yi sedang duduk dalam keheningan ketika tiba-tiba cahaya dingin menerangi matanya. Dunia-dunia agung yang indah bergeser, dan ia muncul sangat tinggi di langit. Hanya dengan sekali pandang, dia mampu menembus kabut yang tak berujung dan melihat sosok berlumur darah yang mundur terburu-buru sambil melawan dua hantu jurang yang mengamuk.
Sosok berlumur darah itu jelas adalah Yunce dari kerajaan dewa penenun mimpi, dan kedua hantu jurang itu berada di tingkat ketiga alam kepunahan Dilahi. Di puncak mahkota Iden, ia telah mengalahkan Dian Sansi dari alam kepunahan Dilahi tingkat 3 sebagai seorang praktisi ranah master Dilahi tingkat 4. Tak perlu diragukan lagi, semua orang tercengang oleh prestasi ini. Namun, ini adalah zona terlarang dewa-dewa tidur, dan debu jurang memiliki efek penekanan yang mendalam terhadap energi mendalam. Bahkan jika bakatnya luar biasa, sangat tidak mungkin ia mampu menang melawan dua hantu jurang dari alam kepunahan Dilahi tingkat 3. Ia berjuang sambil mundur, bahaya menyertai setiap langkahnya. Seluruh tubuhnya berlumur darah dan nafasnya tidak teratur dan di luar kendali. Namun matanya tetap teguh seperti biasanya, dan ia tidak pernah tergoda untuk menyentuh giak ilahi penembus kekosongan di bahunya. Tidak ada riak sedikit pun yang terlihat di mata Shen Wuyi saat ia menatap Yunce. Hanya ada es dan dingin yang tak berbatas. Ia memakai pakaian hitam dan rambut hitamnya terurai di punggungnya seperti air terjun. Ia seolah tidak terlihat saat berdiri tanpa suara di langit kelabu-abu. Namun, Yunce mundur tepat ke arahnya. Setiap kali ia mundur selangkah, jarak di antara mereka akan semakin pendek dan lukanya akan sedikit bertambah parah. Pada saat yang sama, api merah keemasan mulai berkobar dari tubuhnya, perlahan menerangi dunia gelap kelabu. Ketika ia hampir tepat di bawah kakinya, Yunce tiba-tiba berhenti dan melancarkan serangan balik. Sebuah siluet dingin yang aneh tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan berhenti di antara dua hantu jurang. Pada saat yang sama, api yang telah lama dia persiapkan meledak dengan dahsyat dan mekar menjadi wujud ilahi seekor phoenix. Penampilannya begitu memukau hingga menyilaukan mata, dan tarikannya panjang mengguncangkan jiwa sekaligus penuh kebanggaan. Api masih membara dan menyala saat kedua hantu jurang keluar darinya. Siluet dingin itu melesat sekali lagi saat Yunce langsung mendekati salah satu hantu jurang dan mengeluarkan teriakan meledak. Detik berikutnya, kekuatan Master Dilahi yang muncul di karangan mahkota dan benar-benar menghancurkan semua yang semua orang kira mereka ketahui tentang jalan mendalam itu meletus. Hantu jurang itu terbelah menjadi dua secara bersamaan, dan tulang-tulang di lengan kiri Yunce hancur akibat hentakan balik. Namun, Yunce sepertinya tidak merasakan sakit. Dia bahkan tidak memberi dirinya sedikit pun waktu untuk menarik nafas. Dia sudah menerkam ke arah hantu jurang lainnya dan mencengkramnya dengan tangan kanannya. Tarikan Phoenix bergema saat kobaran api merah keemasan membakar hantu jurang itu dengan dahsyat. Ini berlangsung selama beberapa tarikan nafas, hingga hantu jurang kedua akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Api itu perlahan redup, dan Yunce tampak sangat kelelahan. Ia bersandar pada batu jurang yang hitam pekat, dan perlahan merosot menjadi posisi duduk, terengah-engah, darah dengan cepat menggenang dan menyebar di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bahkan di tengah debu jurang. Siluet dingin dan api merah keemasan terus berkelipat di pupil Shen Wuyi bahkan setelah api padam. Baru setelah sekian lama gambar-gambar itu akhirnya memudar. "Aku ingin kau membunuh Yunce. Bunuh Yunce." Jeritan Shen Wuyi aneh serak dan mengamuk bergema di dalam lautan jiwanya seperti suara iblis dalam mimpi. Zona terlarang dewa-dewa tidur adalah tempat yang tak seorang pun bisa melihat ke dalamnya. Saat ini, Yunce terluka parah dan hampir kehabisan energi mendalam. Tanpa ragu, dia telah menghilangkan hampir seluruh daya tahannya. Dengan kata lain, tidak ada waktu dan tempat yang lebih baik untuk membunuh Yunce ketika saat ini dan di sini. Pedang kejam muncul dan Shen Wuyi turun dari langit. Cahaya dingin menembus beberapa lapisan debu jurang dan menusuk langsung ke ulu hati Yunce. Pada saat itulah, Yunce perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan mereka bertemu tanpa suara di tengah cahaya dingin pedang tanpa hati. Dia tidak tampak terkejut atau takut, panik atau mengerikan. Sebaliknya, wajahnya pucat pasi justru tersenyum sedikit, namun sangat hangat. Mata merah itu melesat melewati pancaran pedang yang merenggut nyawa dan menatap langsung ke dalam jendela jiwanya. Mata itu seolah menyimpan cinta yang tak terbatas dan tak ingin berpaling sekecil apapun. Pedang kejam itu melesat menembus ruang angkasa dan meninggalkan bekas luka panjang, tetapi berhenti ketika hanya berjarak setengah inci dari ulu hati Yunce. Ruang dan waktu seolah membeku saat Yunce terus menatap kosong ke arah pupil matanya, tanpa menghiraukan pedang dingin yang mengarah tepat ke jantungnya. Pupil matanya begitu indah dan dingin, seperti sungai bintang yang membeku, tidak memantulkan setitik debu pun. Terpisah hanya beberapa sentimeter, napas mereka bercampur tanpa suara. Ini adalah pertama kalinya mereka sedekat ini di dunia ini. Suara Shen Wuyi yang tanpa emosi itulah yang pertama kali memecah keheningan yang membeku. "Kenapa kau tidak melarikan diri?" Pedangnya telah turun dari ketinggian di langit.
Yunce seharusnya punya cukup waktu untuk merasakan bahaya dan melarikan diri menggunakan giok ilahi penembus kekosongan. Yunce tersenyum. Dia masih menatap lurus ke arahnya seolah-olah dia tidak ingin berpaling kapanpun apapun yang terjadi. Karena aku tahu, kau tidak akan membunuhku. Pupil matanya yang seperti bulan sedikit menyempit dan niat kemarahan yang mengerikan meletus. Niat itu menembus ujung pedang tanpa hati dan masuk ke dalam hati dan jiwa Yunce. Namun ledakan kemarahannya gagal menimbulkan sedikit pun getaran atau rasa takut darinya. Sinar pedang itu ditarik kembali sebelum menusuk ke arang ulu hati Yunce dengan niat membunuh yang mengerikan dan membekukan hati sekali lagi. Yunce akhirnya mengambil langkah, dan keputusannya adalah membuang giok ilahi penembus kekosongan yang masih utuh di bahu kanannya. Pedang kejam itu menusuk sedalam setengah inci ke dalam ulu hati Yunce sebelum berhenti tiba-tiba. Bahkan berhentinya begitu tergesa-gesa, sehingga bilah pedang yang ramping itu tampak bergetar dan berdesis karena kelelahan. Setetes darah perlahan merembes keluar dari luka, menarik perhatian Shen Wuyi dan menyebabkan jari-jari seputih salju yang mencengkram gagang pedang sedikit mengencang. Dunia seolah membeku sekali lagi. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah ekspresi dan tatapan Yunce. Giok ilahi penembus kekosongan mendarat tenang di kejauhan. Namun suara itu tetap mengguncangkan hati. Akhirnya Shen Wuyi mengerutkan alisnya dan memalingkan muka, menghindari tatapan Yunce. Seperti yang kufikirkan, kau tidak akan membunuhku. Luka-lukanya parah dan wajahnya memucat setiap kali ia bernapas. Namun senyum lembut yang menghiasi bibirnya semakin hangat dan penuh kerinduan. Dari awal hingga akhir, tatapannya tak pernah goyah. Seolah-olah ia tak merasakan tusukan pisau dingin di ulu hatinya, maupun rasa sakit yang menyiksa hatinya. Tatapan Shen Wuyi tetap dingin dan tak peduli seperti bulan sendirian. Secerkah cemoohan muncul dalam pandangannya saat dia berkata, "Kau tidak hanya memilih untuk tidak melarikan diri saat bahaya mengancam, tetapi kau juga menyerahkan hidupmu ke tangan orang lain. Sekalipun kau adalah putra ilahi penenun mimpi dan seseorang yang menarik perhatian Kaisar Jurang, itu tidak mengubah fakta bahwa kau telah membuat pilihan yang sangat bodoh." "Kamu salah." Yunce mengelengkan kepalanya perlahan. "Alasan aku tahu kau tidak akan membunuhku adalah karena masa lalu kita. Aku yakin bahwa sekalipun takdir telah memisahkan kita, sekalipun ingatanmu telah hilang, sekalipun waktu dan ruang itu sendiri telah bergeser, Quinceku istriku tetap tidak akan pernah benar-benar ingin membunuhku." Riak-riak muncul di hati Lisuo. Dia sebenarnya, pada saat ini, Lisuo benar-benar mengerti mengapa Yunce melukai dirinya sendiri parah. Jika dia tidak melakukan ini, Shen Wuyi yang dingin dan tak peduli itu tidak akan pernah memilih untuk mendekatinya atau berbicara dengannya. Sedikit demi sedikit, tatapan Shen Wuyi perlahan kembali ke tengah. Selama beberapa saat, dia menatap lurus ke mata Yunce hingga akhirnya dia bertanya dengan dingin, "Apa yang kau katakan?" Yunce mengulurkan tangan dan mengetuk pedang yang tertancap setengah inci di dalam tubuhnya. Detak jantungnya seolah merambat sepanjang bilah pedang dan mengirimkan denyutnya ke persepsi Shen Wuyi. "Apa yang kukatakan? Dengan kecerdasan dan wawasanmu, apakah kau benar-benar mengatakan bahwa kau tidak mengerti apa yang kubicarakan? Bukankah gejolak di hatimu telah memberitahumu sesuatu ketika kau pertama kali melihatku?" Shen Wuyi tetap menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak bergerak maupun mengucapkan satu patah kata. Kembali di puncak mahkota Eden, saat aku menahan siksaan amarah yang melahap aku, berusaha sekuat tenaga bukan hanya untuk menahan rasa sakit, tetapi juga untuk mengalihkan perhatianku darimu. Aku memperhatikan kebingunganmu, rasa sakit yang sesekali muncul di wajahmu, dan tatapan yang kau berikan kepadaku sebelum kau pergi. Alis Yunce melengkung membentuk bulan sabit. Meskipun lukanya parah dan pedang tertancap di dadanya, senyumnya tampak begitu bahagia, dan pupil matanya menyerupai kolam hangat yang memantulkan cahaya bulan hangat. "Meskipun Quinceku terluka dan dikhianati olehku, meskipun kehendak takdir membuatnya melupakan segalanya, hatinya masih merindukan aku. Jadi, bagaimana mungkin Quinceku bisa tega membunuhku?" Rasa sakit yang menusuk muncul dari ulu hati Yunce. Itu adalah Shen Wuyi yang kehilangan kendali atas genggamannya sesaat. Pedang kejam itu ditarik dan darah menyembur keluar dari ulu hati Yunce, sementara sesaat kemudian, bilah pedang itu terarah ke lehernya. Dengan tatapan dingin yang tak terhingga, Shen Wuyi mengatakan tanpa ekspresi dari atas, "Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau tahu masa laluku?" "Iya, luka-lukanya semakin parah dan napasnya semakin terengah-engah. Namun, tatapannya tetap sama seperti biasanya.
Aku tahu segalanya tentang masa lalumu, namamu, tanah kelahiranmu, dan... Lalu kenapa? Sebuah suara tanpa perasaan menyela ucapannya, dan pedang tanpa perasaan itu bergeser lebih dekat ke tenggorokannya. Namaku Shen Wuyi. Aku adalah putri ilahi dari kerajaan Dewa Malam Abadi. Ibuku adalah orang yang menyelamatkan hidupku dan menganugerahkan tubuh ini kepadaku. Selama sisa hidupku, aku hanya ada untuk melayani ibu dan kerajaan Dewa Malam Abadi. Apa hubungannya masa laluku dengan diriku? Yunce tidak sedikit pun patah semangat meskipun apa yang dikatakan Shen Wuyi. Dia kemudian menatap mata Shen Wuyi yang tampaknya selalu acuh tak acuh. Dia berkata dengan lemah namun tegas. Di dunia ini satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirimu selain dirimu sendiri adalah aku. Keberadaanmu memiliki keagungan yang melampaui langit dan bumi. Tidak mungkin kau membiarkan dirimu dimanipulasi oleh orang lain. Tidak mungkin kau setuju untuk melayani orang lain. Ibumu hanyalah bidak dalam genggamanmu. Bahkan zona terlarang para dewa tidur hanyalah sebuah ruang di papan caturmu. Cahaya di mata Shen Wuyi tampak semakin dalam. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau salah, maka kau telah menghina ibu dan aku dengan sangat berat. Itu penghinaan yang pantas dihukum mati 10.000 kali. Jika kau benar, maka aku akan membungkamu di sini dan sekarang juga. Betapa bodohnya kamu." Heh. Yunce terkekeh tetapi kekehannya bercampur dengan kesedihan dan ejekan diri sendiri. Benar, diriku yang dulu memang benar-benar idiot yang tak punya harapan. Seandainya aku sedikit kurang naif dan bodoh saat itu, kau tidak akan menderita nasib kejam seperti yang kau alami karenaku. Angin dingin tiba-tiba menerpa rambut hitam legamnya. Lalu dia tersenyum. Senyum tipis yang dipenuhi dengan cemoohan tak berakhir. Bagus sekali, putra ilahi penenun mimpi. Kau benar-benar membuka mataku. Baru saja kemarin, di atas mahkota Eden di hadapan seluruh kerajaan dewa, kau menanggung 2 kali lipat hukuman amarah yang melelap untuk putri ilahi penghancur surga. Sungguh, itu pemandangan yang mengguncang langit dan bumi. Sebuah tontonan yang membuat air mata mengalir. Tapi sekarang, kau bertingkah seperti orang bodoh romantis yang bahkan tidak takut pada ancaman kematian, dan menyebut wanita tanpa ingatan sebagai istrimu. Bahkan orang berhati es sepertiku pun penasaran, apa yang akan terjadi jika putri ilahi penghancur surga mengetahui wajah aslimu. Itu adalah kritik yang sangat pedas, bahkan bisa dibilang sangat pedas. Tetapi saja, tatapan dingin Shen Wuyi tidak mampu menangkap gejolak apapun di matanya. Aku bukanlah putra ilahi penenun mimpi ataupun putra Meng Kongchan. Aku bahkan bukan anggota dunia ini. Yunce tenang mengungkapkan rahasia terbesarnya di dunia ini begitu saja. Rasa jijik di bibir Shen Wuyi perlahan menghilang dan matanya kembali tenang dan dalam. Kau telah berada di dunia ini selama beberapa dekade. Dengan kecerdasanmu, kau pasti sudah lama menyadari bahwa kau tidak seharusnya berada di dunia ini. Kami berasal dari dunia yang sama. Kami adalah suami istri sejati, dan takdir kami bahkan pernah terikat. Ia mendongak saat menatap langsung ke arah Shen Wuyi agar gadis itu dapat melihat setiap detail tatapannya dengan jelas. Kau memiliki satu-satunya hati kaca berlapis salju di dunia ini. Kau lebih unggul dari siapapun dalam membedakan kebenaran dari kebohongan, kebaikan dari kejahatan. Apakah kau benar-benar tidak mampu membedakan apakah kata-kataku tulus atau menipu? Shen Wuyi mendengus dan sudut bibirnya kembali melengkung membentuk cemoohan. Hati kaca berlapis salju? Jadi bahkan putra ilahi penenun mimpi pun tidak kebal dari rumor yang salah. Catatan dunia ini menyatakan bahwa hati kaca berlapis salju tidak hanya mampu membedakan kebenaran dari kebohongan. Catatan itu juga menyatakan bahwa ia murni dan tanpa nista, tak tersentuh oleh kekotoran dunia. Sayangnya, di mata saya sendiri, saya hanyalah orang yang sangat egois dan berhati dingin.